Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila. Saya Canda Dwi Fitikasari. Kami akan menjelaskan tentang pengertian Islam dan karakteristiknya serta menjelaskan kedudukan agama Islam di antara agama-agama di dunia. Apa itu Islam? Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagai penutup dan penyempurna agama sebelumnya. Nabi Muhammad pernah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang apa itu Islam. Nabi Muhammad menjawab, Islam adalah bahwa Anda mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan Anda juga mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji jika mampu. Menurut Umar bin Khattab, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiyatul lakumul islama dina, yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku pun telah ridho Islam menjadi agama kalian bagi kalian. Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, Innad dina indallahi Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dari Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghiral islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan artinya, barang siapa yang mencari agama Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dari Quran Surat Al-Imran ayat 85. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk beragama demi Allah dengan memeluk agama ini. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kalian semua. Dialah zat yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang nabi yang ummi, atau bisa kita sebut buta huruf, yang telah beriman kepada Allah serta kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapatkan hidayahnya. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Lalu ada pengertian Islam menurut istilah. Islam yang pertama adalah Islam sebagai wahyu ilahi. Wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Nabi Muhammad sebagai salah satu seorang Rasul Allah Ta'ala juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Allah berfirman pada surat An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan, yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Wahyu Allah kini terhimpun semuanya dalam Mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam sekarang, yang sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Terus pengertian yang kedua yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa
Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Quran Surat Al-Imran ayat 84. Pengertian ketiga yaitu Islam sebagai pedoman hidup. Allah berfirman, Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun, yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 20. Islam adalah jalan hidup. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi bacaan wajib sekaligus panduan dalam menjalani kehidupan umat muslim. Yang keempat adalah mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Allah berfirman, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 49-50. Dan yang kelima, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari Quran Surat Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Fatihah, umat Islam membaca doa Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang kedua, kita membahas karakteristik Islam. Karakteristik Islam ada 4. Yang pertama, bersifat menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Contohnya seperti aspek politik, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, akhlak, dan lain sebagainya. Islam datang untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya yaitu terekam pada akidah dan ibadah yang disebut madhah. Kemudian hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri terwujud pada persoalan makanan, pakaian, dan akhlak. Sementara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya tampak pada aktivitas muamalat, ukubat, dan politik dalam dan luar negeri. Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Lalu Allah telah menjamin kelengkapan Islam sebagai ideologi pembawa rahmat yang jelas dalam firman-Nya, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, bersifat luas. Islam adalah ajaran yang memiliki sifat luas, tidak stagnan, dan mampu menjawab persoalan seiring dengan bergulirnya zaman tanpa batasan tempat, yang memungkinkan para fuqaha atau ahli fikih untuk menggali hukum syar'i dari nas-nas untuk segala sesuatu yang baru. Hal demikian karena dalil-dalil syara dengan datang bentuk aridah, makna-makna yang global yang memungkinkan digali darinya hukum-hukum terperinci yang bersifat praktis. Jika seorang muslim ditanya dalil syara tentang aktivitas berbagai kendaraan, menumpang pesawat terbang, dan lain sebagainya, kemudian dibahas untuk menemukan hukumnya,
maka dia akan menemukan kebolehan hukumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suatu tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Surat Yasin ayat 41-42. Sekiranya seorang muslim bertanya tentang bagaimana hukum pengembangan energi dari bom nuklir, sungguh dia akan menemukan firman Allah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang kamu mengantarakan musuh Allah dan musuh kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Karakteristik Islam yang ketiga yaitu bersifat praktis. Kenapa praktis? Maksud praktis di sini adalah mudah untuk diterapkan dan langsungkan di tengah-tengah kehidupan. Hukum Islam sangat kompatibel dengan tabiat manusia, dan Allah juga sudah menjamin hal itu sedemikian sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak sesuai dengan manusia, sehingga kita akan temukan banyak ayat dalam Al-Quran yang selalu merekatkan antara keimanan dengan amal, karena semua hukum-hukum Islam itu bersifat praktis untuk diamalkan, bukan sekedar teori. Ilmu fikih dalam Islam dikenal ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lebih dari itu, dengan keimanan dan amal yang soleh yang bersifat praktis tersebut, Allah akan menjanjikan berbagai kemenangan dalam kehidupan. Artinya, kunci sukses dalam kehidupan ini adalah dengan beriman dan melaksanakan amal soleh yang praktis. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Quran Surat An-Nur ayat 55. Sejarah juga telah menjadi saksi bahwa Islam sebagai ideologi kehidupan telah diterapkan lebih dari 13 abad dalam sebuah negara. Bahkan negara Islam telah menjadi negara superpower yang benar-benar memberi rahmat untuk seluruh alam. Dan yang keempat, sesuai dengan fitrah manusia. Rahasia Islam demikian karena seruan hukum syara pada manusia tanpa memandang ras ataupun perbedaan jenis kelamin. Islam telah datang sebagai sebuah konsep hidup untuk seluruh manusia tanpa kecuali, sehingga seruan Islam untuk memeluk dan beribadah kepada Allah adalah seruan untuk semua manusia. Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil lazi lahu mulkus samawati wal ard, yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah padamu semua. Al-A'raf ayat 158. Demikian pula dengan firman Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nabi terdahulu telah diutus untuk kaumnya pada waktu tertentu. Tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Beliau diutus untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Aku diberikan hak syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khususnya untuk kaum, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sungguh telah beriman banyak suku bangsa selain Arab kepada agama ini, seperti orang-orang Persia, Romawi, Eropa, dan yang lainnya.
Karakteristik Islam seperti ini yang telah membawa mereka dari kegelapan menjadi cahaya Islam dan membangkitkan manusia dari keterbelakangan menuju masyarakat maju yang memiliki peradaban. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu kedudukan Islam di antara agama-agama dunia. Yang pertama, kita membahas kelompok-kelompok agama di dunia terlebih dahulu. Sebelum Islam datang ke dunia, telah terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Para ahli ilmu perbandingan agama membagi agama secara garis besar ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama kelompok agama Samawi dan yang kedua agama Ardi. Agama Samawi adalah agama yang berasal dari langit, agama yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Agama ini biasanya disebut dengan agama Samawi karena berasal dari langit. Yang termasuk ke dalam kelompok agama ini adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang kedua yaitu kelompok agama yang berasal dari hasil renungan dari para tokoh sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab suci yang disusunnya, dan agama ini biasanya disebut dengan agama Ardi atau agama bumi karena berasal dari bumi. Yang termasuk dalam kelompok Ardi ini adalah antara lain agama Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, dan lain-lainnya. Agama-agama tersebut hingga saat ini masih dianut oleh umat manusia di dunia dan disampaikan secara turun-menurun oleh penganutnya. Sebagian dari mereka ada yang bersifat inklusif, pluralis, atau mengakui bahwa keberadaan agama-agama tersebut, menghormati dan membiarkannya hidup berdampingan. Dan sebagian yang lain ada pula yang bersifat eksklusif atau tertutup, yakni tidak mau mengakui agama-agama lain, bahkan menganggapnya sebagai keliru dan harus dijauhi. Yang kedua, posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Islam adalah agama yang terakhir di antara sekalian agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi di dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Agama yang melingkupi segala-galanya dan mencakupi. Mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, ciri khas agama Islam dari sudut keyakinan. Dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekian agama besar di dunia sebelumnya yang datang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman ialah bahwa umat Islam harus beriman kepada semua nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya sebagai bagian dari rukun iman. Artinya, dan mereka yang Allah berfirman, dan maka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Dan yang kedua, ada Islam sebagai agama penyempurna. Posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberikan kedudukan yang istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama yang terakhir dan yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Sebagaimana halnya bentuk-bentuk kesadaran yang lain, kesadaran beragama bagi manusia sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dari abad ke abad mengalami kemajuan, dan ini menciptakan titik kesempurnaan dalam Islam. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan dan dibuktikan bahwa agama Islamlah agama yang sempurna. Allah berfirman, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang ketiga yaitu peran penting yang dimainkan oleh Islam. Posisi Islam di dalam agama-agama yang lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya dalam hubungan
Dalam hubungan ini, agama Islam memiliki tugas besar, yaitu yang pertama, mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa banyak dijumpai ayat-ayat dalam yang menganjurkan kepada umat Islam agar hidup saling berdampingan dan saling menghormati dengan penganut agama yang lainnya. Yang kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. Hal ini diibaratkan dengan sebuah rumah. Agama-agama sebelumnya dapat diibaratkan sebagai yang membawa genteng, dinding, pintu, jendela, dan yang lainnya. Islam datang dengan membawa semua yang menghimpunnya dalam sebuah sistem bangunan yang kokoh dan utuh. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh para penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agamanya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak dijumpai ayat-ayat yang menjelaskan adanya penyimpangan yang dilakukan sebagian penganut agama tertentu yang kemudian dimasukkan ke dalam agama tersebut. Islam dengan Al-Quran datang mengoreksinya. Dalam hubungan ini, Al-Quran datang sebagai Al-Muhaimin, yaitu yang menguji dan yang menyeleksi serta sekaligus membersihkan agama dari pengaruh paham-paham yang salah. Sekian dari kami. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara atau saudari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian pembelajaran agama dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.